Bayangkan pagi yang hening di pedalaman Jawa Timur, diselimuti kabut tebal dan udara dingin yang menusuk kulit. Seorang anak yatim kecil melangkah pelan di antara pepohonan, membawa karung goni lusuh, mencari ranting kayu untuk membantu ibunya memasak di rumah. Tapi langkahnya terhenti. Di bawah tebing yang curam, ia melihat sebuah mobil ringsek, dan di sampingnya, terbaring seorang wanita berseragam. Nafasnya pelan, wajahnya pucat, namun matanya masih terbuka, menatap langit dengan sisa kekuatan yang nyaris habis. Tak ada yang tahu, wanita itu adalah seorang polwan jujur dan pemberani, yang semalam berjuang membongkar kejahatan besar yang melibatkan atasannya sendiri, seorang pejabat tinggi yang menukar keadilan demi kekuasaan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Sore itu, langit di kota Surabaya mulai berwarna jingga, pertanda hari menjelang senja. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang saling berebut jalan, sebuah mobil dinas berhenti di depan gedung besar milik lembaga penegak hukum. Dari dalamnya keluar seorang wanita berwibawa dengan langkah tegap, Brigjen Ratna Prameswari. Seragamnya rapi, wajahnya tegas namun teduh. Di lingkungan kerjanya, Ratna dikenal sebagai sosok jujur yang tak mudah dipengaruhi jabatan atau kekuasaan. Bagi banyak orang, ia bukan hanya pemimpin, tapi juga teladan. Hari itu, Ratna baru saja memimpin rapat evaluasi proyek pembangunan gedung pelayanan publik di kawasan Mall Surabaya. Dalam laporan yang diterimanya, ada hal aneh yang membuat pikirannya gelisah. Anggaran membengkak, dokumen pengadaan tidak sesuai prosedur, dan beberapa tanda tangan pejabat senior tampak seperti hasil pemalsuan. Ratna tahu, jika ia menyelidiki lebih jauh, ia akan berhadapan dengan orang-orang besar di atasnya. Di ruang kerjanya yang mulai sepi, Ratna duduk menatap tumpukan berkas di depannya. Map merah tebal berisi hasil audit internal kini berada di tangannya. Ia membuka lembar demi lembar, matanya tajam membaca setiap angka dan tanda tangan yang tak seharusnya ada. Kalau aku diam, kebenaran akan terkubur. Tapi kalau aku bicara, mungkin nyawaku taruhannya, gumamnya pelan. Angin sore menerobos jendela ruangan. Tirai bergerak pelan. Ia menutup map itu rapat-rapat, lalu memasukkannya ke dalam tas hitam miliknya. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan lanjutkan penyelidikan itu, Ratna. Demi keselamatanmu. Ratna menatap pesan itu lama, wajahnya datar tapi matanya menyimpan kemarahan. Ia tidak membalas. Ia hanya mematikan layar ponsel, berdiri, dan melangkah keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Di lantai atas gedung yang sama, Irjen Bram Santosa, atasannya yang dikenal ambisius dan licik, sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Wajahnya terlihat tegang namun tersenyum tipis. Dia mulai curiga, kata suara dari ujung sana. Biarkan saja, jawab Bram pelan. Kalau dia terlalu jauh melangkah, kita punya cara untuk menghentikannya. Malam mulai turun. Kota Surabaya terlihat berkilau dari kejauhan. Ratna masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan mulai melaju meninggalkan gedung itu. Di radio terdengar lagu lembut yang sering ia dengarkan setiap kali hatinya resah. Ia berbicara lirih pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin menegakkan kebenaran. Tapi kenapa rasanya seperti berjalan di atas bara? Beberapa menit kemudian, dua pria dengan jaket hitam memperhatikan mobil Ratna dari kejauhan. Mereka duduk di atas motor di tikungan, menatap dengan mata tajam. Itu mobilnya, ucap salah satu dengan suara rendah. Bos bilang, malam ini harus beres. Tak boleh ada yang tahu, jawab yang lain. Ratna tidak menyadari bahwa langkahnya menuju ke rumah dinas di daerah Batu, Malang, akan menjadi awal dari malam paling kelam dalam hidupnya. Sebuah malam yang akan menguji keyakinannya, antara keberanian, kebenaran, dan hidupnya sendiri. Di sebuah ruangan mewah di lantai atas, suasana malam itu terasa menegangkan. Irjen Bram Santosa duduk di balik meja besar penuh berkas, rokok menyala di tangannya, dan wajahnya menatap kosong ke arah jendela yang memperlihatkan lampu kota berkelip. Di hadapannya berdiri dua anak buah kepercayaannya, pria-pria berwajah dingin, berpakaian rapi,
namun sorot matanya mencurigakan. Bram berbicara pelan tapi tajam, setiap katanya mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Perempuan itu sudah tahu terlalu banyak. Kalau dia buka mulut, habis sudah semuanya. Salah satu bawahannya mencoba berhati-hati. Tapi, Pak, dia bukan orang biasa. Pangkatnya tinggi. Kalau ada apa-apa. Bram langsung memotong dengan tatapan menusuk. Justru karena itu kita harus buat semuanya terlihat alami. Aku tidak mau jejak sedikit pun tertinggal. Ia berdiri, berjalan perlahan mendekati jendela, lalu menatap ke bawah, ke arah tempat parkir kantor. Mobilnya, itu kuncinya, kan? Katanya pelan sambil menunjuk ke meja. Pria berkacamata di sebelahnya mengangguk, menyerahkan duplikat kunci. Bagus. Kerjakan malam ini juga. Pastikan sistem remnya tidak berfungsi, tapi terlihat seperti kerusakan biasa. Udara di ruangan itu mendadak terasa berat. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Bram. Ia menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan dengan nada rendah namun penuh ancaman. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, apalagi di jalan menurun seperti Batu Pasuruan. Kalian tahu maksud saya. Setelah mereka pergi, Bram duduk kembali. Ia membuka laptopnya, melihat angka-angka hasil proyek yang selama ini ia kendalikan. Dana besar yang harusnya untuk pembangunan, sebagian besar mengalir ke rekening tak bernama. Senyum licik muncul di wajahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, apalagi perempuan itu, katanya sambil meneguk kopi yang sudah dingin. Sementara itu, di tempat parkir bawah tanah, dua pria yang tadi dipanggil Bram sudah bergerak cepat. Mereka membuka kap mesin mobil Ratna. Salah satunya mengeluarkan alat kecil dari tas dan mulai memeriksa sistem rem. Pastikan tak ada bekas tangan, bisik yang satu. Yang lain menjawab singkat. Tenang, aku sudah sering menangani yang begini. Beberapa menit kemudian, suara logam beradu terdengar. Baut kecil terlepas, diganti dengan komponen palsu yang seolah masih berfungsi normal. Mereka bekerja dalam diam. Hanya suara hembusan napas yang terdengar di sela-sela kesunyian malam. Setelah selesai, salah satu dari mereka menutup kap mobil dengan hati-hati. Sudah. Sekarang tinggal menunggu waktu. Besok malam dia lewat jalur itu, kan? Iya. Jalur sepi, banyak tikungan curam. Kalau remnya blong di sana, tidak akan ada yang curiga. Mobil itu kini terlihat seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa di balik keheningannya, sebuah perangkap maut telah dipasang. Di waktu yang sama, Ratna sedang berada di rumah dinasnya. Ia duduk di ruang kerja kecil, membuka map merah berisi data korupsi yang mulai ia susun menjadi laporan resmi. Di meja kerjanya ada foto kecil, dirinya bersama mendiang suami yang juga seorang aparat, tersenyum bahagia di depan rumah sederhana. Ia memandang foto itu lama, lalu berkata pelan. Kamu pasti bangga kalau tahu aku tidak menyerah pada kebenaran, meski sendirian. Di luar, hujan mulai turun pelan. Lampu teras berkelap-kelip disapu angin. Ratna menutup map, merapikan kertas, lalu bersiap tidur. Ia tak tahu bahwa seseorang sedang mengintai dari kejauhan, memperhatikan setiap lampu di rumahnya padam satu persatu. Dan di dalam mobil hitam yang berhenti di ujung jalan, dua pria tadi berbicara dengan suara rendah. Besok dia berangkat pagi ke kantor pusat, kan? Iya. Jalurnya sudah kupastikan lewat tanjakan di daerah hutan pinus. Bagus. Pastikan tidak ada yang tahu kita pernah di sini. Satu dari mereka menyalakan rokok, lalu menatap hujan yang jatuh di kaca mobil. Kadang aku kasihan juga, katanya setengah berbisik. Yang lain menjawab tanpa ekspresi. Kasihan tidak memberi makan anak istrimu. Lakukan saja tugasmu. Malam itu berlalu dalam sunyi. Tapi keheningan itu menyimpan sesuatu yang gelap, sebuah rencana pembunuhan yang akan mengguncang banyak hati, dan menjadi awal dari kebenaran besar yang tak bisa lagi ditutupi. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari lembut di langit Surabaya. Jalanan masih lengang, dan angin berembus membawa aroma tanah yang basah setelah hujan semalam. Brigjen Ratna Prameswari sudah bersiap berangkat menuju pertemuan di kantor pusat. Ia mengenakan seragam dinas lengkap, menenteng tas kulit hitam berisi berkas-berkas penting yang siap ia laporkan. Sebelum berangkat, ia sempat menatap cermin. Ada lelah di matanya, tapi juga keteguhan yang tak tergoyahkan.
Apapun yang terjadi, aku harus sampai, katanya pelan pada bayangannya sendiri. Sopir dinas yang biasanya mengantarnya sedang cuti, jadi Ratna memutuskan menyetir sendiri. Ia sudah terbiasa dengan jalan berkelok menuju kawasan Batu Pasuruan, jalur yang indah namun terkenal berbahaya karena banyak turunan curam dan tikungan tajam. Langit tampak cerah. Tak ada yang memberi tanda bahwa hari itu akan berubah menjadi bencana. Sekitar 1 jam perjalanan, Ratna melintasi jalan menurun yang diapit pepohonan pinus tinggi. Lagu lembut terdengar dari radio, mengiringi pikirannya yang sibuk. Ia membayangkan wajah rekan-rekannya, beberapa di antaranya ia percayai, sebagian lagi tidak. Aku tahu siapa yang bersih dan siapa yang bermain kotor, gumamnya. Tangan kirinya memegang setir, tangan kanan sesekali menyentuh map di kursi sebelah. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari bawah mobil. Sebuah bunyi krek, krek, seperti logam yang terlepas. Ratna spontan menurunkan kecepatan. Apa itu? Katanya cemas. Ia mencoba menginjak rem pelan, tapi pedalnya kosong. Tidak ada daya. Mobil justru meluncur lebih cepat. Ya Tuhan, napasnya memburu, tangan gemetar memegang setir. Ia menarik rem tangan, tak bereaksi. Mobil terus meluncur menuruni jalanan curam dengan kecepatan yang makin gila. Asap mulai keluar dari bawah kap mesin. Ratna berusaha membelokkan mobil agar menabrak tebing untuk menghentikan laju, tapi roda tergelincir di jalan yang lembab. "Tolong!" teriaknya. Suaranya tenggelam dalam deru mesin dan suara angin. Dalam sekejap, mobil menabrak batu besar di pinggir jalan, terpental ke udara, lalu terjun ke jurang. Suara dentuman keras menggema di antara pepohonan. Burung-burung beterbangan panik. Mobil terguling beberapa kali sebelum berhenti di dasar jurang, terbalik, dan mulai mengeluarkan asap tebal. Ratna terhuyung di dalam kabin, kepalanya berdarah, napasnya tersengal. Dengan sisa kesadaran, ia mencoba membuka pintu, tapi terjepit. "Aku harus keluar," katanya terbata, darah mengalir di pelipisnya. Ia mencoba memecahkan kaca dengan siku, tapi tenaganya tak lagi kuat. Pandangannya mulai kabur. Sebelum akhirnya pingsan, ia sempat menatap keluar jendela dan berbisik lirih. "Aku belum kalah." Asap semakin pekat. Dari kejauhan, suara kendaraan lain kadang terdengar lewat, tapi jurang itu terlalu dalam dan tersembunyi oleh pepohonan rimbun. Tak ada yang melihat apa yang baru saja terjadi. Siang harinya, berita tentang mobil dinas seorang perwira wanita yang hilang dalam perjalanan menuju pertemuan mulai tersebar di grup internal kantor. Beberapa rekan mencoba menghubungi ponselnya, tak ada jawaban. Sementara itu, di ruangan kantor atasannya, Irjen Bram Santosa sedang duduk santai sambil menatap layar televisi yang menayangkan berita singkat. Telah terjadi kecelakaan tunggal di jalur menurun Batu Pasuruan. Diduga korban merupakan seorang pejabat perempuan berpangkat tinggi. Tim evakuasi sedang menuju lokasi. Senyum tipis muncul di bibir Bram. Ia mematikan televisi pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kau terlalu berani menantang api, Ratna. Dan lihat sekarang, api itu yang membakarmu." Ia menyandarkan tubuh ke kursi, merasa lega. Tapi jauh di dasar jurang, nasib berkata lain. Di antara rimbunan semak, tubuh Ratna masih bernapas lemah. Dadanya naik turun pelan. Darah mengalir di pelipisnya, tapi jantungnya masih berdetak. Sementara asap dari mobil yang terbakar mulai menipis, suara gemerisik ranting terdengar dari kejauhan. Seseorang datang mendekat. Langkah kecil, ragu-ragu, namun mendekat perlahan ke arah bangkai mobil. Itu bukan petugas. Bukan siapapun dari kota. Itu adalah seorang anak laki-laki kecil, membawa seikat ranting kering di punggungnya, dan tak tahu bahwa hari itu, ia akan menyelamatkan nyawa seorang jenderal. Siang itu, udara di lereng perbukitan Batu terasa lembab. Matahari mulai condong ke barat, menembus celah pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Di antara batang-batang pohon itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun berjalan perlahan sambil memanggul seikat ranting kering di punggungnya. Namanya Aldi. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, tapi sorot matanya hidup. Ia tinggal di gubuk kecil bersama ibunya di pinggiran hutan. Sejak ayahnya meninggal karena sakit, Aldi menjadi tulang punggung kecil keluarga. Setiap hari, selepas sekolah, ia pergi ke hutan untuk mencari ranting dan kayu bakar, lalu menjual sebagian atau membawanya pulang untuk memasak.
Hari itu, langkahnya sedikit berat. Ia lelah, tapi harus mengumpulkan lebih banyak ranting karena persediaan di rumah sudah menipis. Tiba-tiba, di tengah kesunyian hutan, suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti benturan keras di dasar lembah. Burung-burung beterbangan, dan suara ranting patah bergema di antara pepohonan. Aldi berhenti berjalan. Ia menajamkan pendengaran. Itu, suara apa? Bisiknya. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Ia menurunkan ikatan ranting dari pundak, lalu berjalan pelan menuruni jalan setapak kecil yang jarang dilewati orang. Semakin dekat ke sumber suara, semakin jelas bau yang menyengat hidungnya, bau bensin terbakar. Dari balik semak, ia melihat asap mengepul dari dasar jurang. Jantungnya berdebar cepat. Dengan langkah hati-hati, ia menuruni lereng yang curam itu. Tanahnya licin, tapi ia tetap memaksa turun. Saat mencapai dasar, matanya terbelalak. Sebuah mobil terbalik dan ringsek, bodinya hancur, dan di dalamnya tampak seorang wanita berseragam tergeletak tak bergerak, darah menetes di wajahnya. Aldi mematung beberapa detik. Ia ketakutan, belum pernah melihat kecelakaan seperti itu. Tapi kemudian, sesuatu dalam dirinya berbisik, kalau kamu diam saja, dia bisa mati. Dengan gemetar, ia mendekat dan berusaha membuka pintu mobil yang penyok. Bu, ibu dengar saya? Katanya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan angin dan sisa api kecil yang masih membakar ujung jok. Aldi menggigit bibir, lalu mencari batu dan memecahkan kaca jendela. Dengan susah payah, ia menarik tubuh wanita itu keluar dari mobil. Berat, tapi ia tidak menyerah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil membaringkan wanita itu di tanah. Ia memeriksa napasnya seperti yang pernah diajarkan guru di sekolah. Masih ada. Lemah, tapi ada. Masih hidup, katanya dengan napas tersengal. Ia menatap wajah wanita itu. Wajah yang teduh meski berlumuran darah, dengan tanda pangkat di pundak yang tak ia pahami. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke atas jurang sambil berteriak. Bu, ibu, ada orang kecelakaan di bawah. Cepat. Beberapa menit kemudian, seorang wanita paruh baya berlari menuruni jalan setapak. Dialah Ibu Aldi, mengenakan kerudung sederhana dan wajah cemas. Mereka berdua bersama-sama membawa air dan kain seadanya untuk membersihkan luka di kepala Ratna. Astagfirullah, parah sekali, Di. Siapa dia? Aku nggak tahu, Bu. Tapi dia masih napas. Ibu Aldi menatap sekeliling, mencari bantuan, tapi tak ada siapapun di sana. Tempat itu terlalu jauh dari jalan utama. Akhirnya, ia berkata mantap. Kita bawa pulang. Kalau dibiarkan di sini, dia bisa mati. Dengan tenaga seadanya, mereka mengikatkan ranting dan membuat semacam tandu sederhana. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menarik tubuh Ratna keluar dari jurang dan membawanya ke rumah mereka yang sederhana di tepi hutan. Saat tiba di rumah, Ibu Aldi menyiapkan air hangat dan kain bersih. Mereka membersihkan luka-luka Ratna dengan penuh hati-hati. Aldi memegangi kepala Ratna yang mulai bergerak lemah. Bu, dia sadar, kata Aldi lirih. Ratna membuka mata perlahan, pandangannya kabur. Ia melihat atap bambu di atasnya, lalu wajah 2 orang asing yang menatapnya dengan cemas. Di, mana aku? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ibu kecelakaan. Tapi sudah selamat. Ini di rumah kami, jawab Ibu Aldi lembut. Ratna mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Jangan dulu, Bu. Ibu istirahat saja. Kami nggak apa-apa nolong ibu, tambah Aldi cepat. Air mata Ratna hampir menetes. Dalam kekacauan pikirannya, hanya satu hal yang ia rasakan, kehangatan. Bukan dari fasilitas medis, bukan dari rekan sejawat, tapi dari 2 orang asing yang hidupnya serba kekurangan namun berhati malaikat. Malam itu, hujan turun pelan. Ratna terbaring lemah di ranjang bambu, ditemani suara api kecil di tungku dapur. Aldi duduk di lantai, memandangi wanita itu dengan rasa kagum dan iba. Ibu pasti orang penting, katanya pelan pada ibunya. Entah siapapun dia, jawab ibunya lembut, tapi Tuhan yang mengirimnya ke sini. Dan tugas kita cuma satu, menyelamatkannya. Di luar, petir menyambar jauh di balik gunung. Angin malam membawa hawa dingin. Namun di dalam gubuk kecil itu,
Dua hati tulus tengah menjaga nyawa seorang perempuan yang, tanpa mereka tahu, akan mengubah nasib mereka selamanya. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus anyaman bambu rumah sederhana di tepi hutan. Burung-burung berkicau di luar, sementara aroma kayu bakar bercampur dengan bau obat gosok memenuhi ruangan kecil tempat Ratna berbaring. Tubuhnya masih lemah, tetapi kini ia mulai sadar sepenuhnya akan keadaan di sekelilingnya. Matanya memandangi atap bambu yang sudah mulai menghitam dimakan asap dapur. Ia menggerakkan jari-jarinya pelan, merasakan perban di tangannya, dan nyeri di kepalanya yang berdenyut halus. Dalam hati, ia masih mencoba mengingat, apa yang sebenarnya terjadi? Kilasan ingatan mulai datang seperti potongan film rusak, mobil menuruni jalan berliku, suara rem berderit panjang, tubuhnya terpental ke depan, lalu semuanya gelap. Mobilku, jurang, bisiknya lemah. Pintu bambu terbuka pelan. Aldi muncul, membawa semangkuk bubur panas yang asapnya mengepul. Wajahnya penuh senyum. Ibu sudah bangun. Alhamdulillah, saya kira ibu masih tidur. Ratna menatap bocah itu. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Kamu yang menolong saya, ya? Iya, Bu. Saya sama ibu saya yang nolong. Mobil ibu jatuh ke jurang. Saya dengar suaranya dari atas hutan. Aldi menaruh mangkuk bubur di meja kecil dari papan bekas. Saya Aldi, Bu. Ibu saya di dapur lagi masak air. Kalau ibu kuat, nanti ibu makan sedikit ya. Ratna menatap bubur itu lama. Terima kasih, Aldi, katanya lirih. Ibu nggak usah mikir apa-apa dulu. Istirahat aja. Beberapa saat kemudian, Ibu Aldi datang dengan membawa kain basah. Alhamdulillah, ibu sudah sadar. Saya kira ibu nggak kuat malam tadi. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena ibu dan anak ini, mungkin saya sudah. Jangan begitu, Bu. Semua karena kehendak Tuhan, jawab wanita itu tulus. Ratna terdiam. Ia merasa malu. Seorang perempuan berpangkat tinggi yang terbiasa memerintah, kini tak berdaya di hadapan dua orang kecil yang bahkan tak punya listrik di rumahnya. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Luka Ratna mulai mengering, meski tubuhnya masih sering demam di malam hari. Aldi setiap pagi berangkat sekolah, lalu sore harinya mencari ranting kayu seperti biasa. Tapi kini, sebelum berangkat, ia selalu memastikan Ratna punya air minum dan makanan di dekatnya. Suatu sore, Ratna duduk di teras bambu, memandangi lembah hijau di kejauhan. Angin berhembus lembut. Ibu Aldi duduk di sampingnya. Ibu, kalau boleh saya tanya, sebenarnya ibu siapa? Ratna terdiam sejenak. Tatapannya kosong, lalu ia menarik napas panjang. Saya, seorang petugas di lembaga pemerintahan, jawabnya hati-hati. Ada urusan yang belum selesai. Dan saya, hampir saja tidak bisa menyelesaikannya. Urusan penting, ya? Sangat penting. Ratna menatap ujung hutan yang membentang seperti laut hijau. Saya tahu mobil saya bukan rusak karena kebetulan, Bu. Saya yakin ada yang membuatnya begitu. Ibu Aldi menoleh cepat. Maksud ibu? Seseorang ingin saya mati. Karena saya tahu sesuatu yang tidak seharusnya saya tahu. Hening. Hanya suara daun yang bergesekan tertiup angin. Ibu Aldi menunduk, menggenggam ujung sarungnya. Kalau begitu, ibu harus hati-hati. Tapi tolong, jangan kembali dulu kalau belum benar-benar kuat. Dunia luar nggak selalu aman. Ratna tersenyum lemah. Iya, Bu. Saya akan hati-hati. Tapi saya tidak bisa diam terlalu lama. Ada kebenaran yang harus saya ungkap. Malam harinya, Ratna terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi mobilnya meluncur cepat ke jurang, dan seseorang di belakang setir tertawa sinis, wajah sang atasan, Komandan Surya. Ratna terbangun dengan keringat dingin di wajahnya. Nafasnya tersengal. Ia duduk memegangi kepala. Dari pojok ruangan, Aldi yang tidur ditikar menatap cemas. Ibu mimpi buruk, ya? Iya, Di. Ibu nggak usah takut. Kalau ada yang mau jahat lagi, saya bakal bantu ibu. Ratna menatap bocah itu, dan tiba-tiba hatinya terasa hangat. Kamu anak baik, Di. Dunia ini masih aman karena masih ada orang seperti kamu. Aldi tersenyum kecil,
lalu kembali memejamkan mata. Ratna masih duduk di tepi ranjang, menatap atap bambu yang gelap. Dalam hati ia berjanji, begitu ia pulih, ia akan kembali. Ia akan mengungkap siapa yang telah mencoba membunuhnya, dan memastikan kebenaran tidak terkubur bersama jurang itu. Di luar, angin malam berhembus pelan. Suara serangga menjadi satu-satunya musik di keheningan. Tapi di dalam dada Ratna, gelora keberanian mulai hidup kembali. 3 minggu berlalu. Luka-luka di tubuh Ratna mulai sembuh. Ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan, meski terkadang rasa nyeri di kakinya masih datang sesekali. Rumah bambu milik keluarga kecil itu kini terasa seperti tempat yang memberinya kehidupan baru, bukan sekadar tempat berteduh, melainkan tempat ia menemukan makna dari ketulusan. Setiap pagi, Ratna duduk di depan rumah bersama Aldi, membantu anak itu mengerjakan PR atau menyiapkan ranting yang sudah dikumpulkan. Kadang ia ikut menimba air, kadang sekadar duduk diam sambil mengamati kabut yang turun di lembah. Namun di balik ketenangan itu, hatinya masih menyimpan badai dendam dan kebenaran yang belum terungkap. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Ratna berdiri di tepi jalan desa dengan tatapan dalam. Di tangan kanannya tergenggam ponsel yang sempat diselamatkan dari reruntuhan mobilnya, kini sudah diperbaiki seadanya oleh seorang warga kampung. Ia menatap layar ponsel itu lama, sebelum akhirnya menekan satu nomor. Nomor ini masih aktif, semoga dia menjawab, gumamnya. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara berat dari seberang sana. Halo? Ini siapa? Ini aku, Ratna. Suara di ujung sana terdiam lama, seperti tak percaya. Ratna? Astaga, kami kira kamu sudah. Tidak, aku masih hidup. Tapi aku butuh bicara langsung, tanpa siapapun tahu. Baik, di mana kamu sekarang? Belum bisa ku beritahu. Yang jelas, aku tahu kecelakaan itu bukan kebetulan. Keheningan kembali. Kamu yakin? Aku yakin. Dan aku tahu siapa dalangnya. Ratna menatap ke arah hutan di belakangnya, suaranya semakin tegas. Aku akan kembali ke kantor. Tapi kali ini, bukan untuk bertugas. Aku akan membuka semuanya. Setelah panggilan itu berakhir, Ratna menatap ponsel di tangannya lama sekali. Lalu, dengan langkah tenang, ia berjalan kembali ke rumah bambu. Di sana, Ibu Aldi sedang menyiapkan makan malam, sementara Aldi sibuk memotong ranting di luar. Ratna duduk di depan tungku. Bu, katanya perlahan, saya akan pergi besok. Wanita parubaya itu menatapnya, matanya sayu. Sudah waktunya, ya? Iya, Bu. Saya harus melanjutkan apa yang sudah dimulai. Tapi saya nggak akan pernah lupa apa yang Ibu dan Aldi lakukan untuk saya. Ibu Aldi tersenyum lembut. Kami cuma menolong semampu kami, Bu Ratna. Tapi kalau Ibu pergi, janji satu hal, jangan biarkan kebaikan kami sia-sia. Saya janji, Bu. Malam itu, sebelum tidur, Ratna menulis sesuatu di buku kecil milik Aldi. Di halaman depan, ia menulis dengan tinta biru. Terima kasih, Aldi. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Suatu hari nanti, aku pastikan hidupmu juga berubah. Ibu Ratna. Keesokan paginya, udara masih dingin ketika Ratna berdiri di jalan desa dengan tas kecil di punggungnya. Aldi berlari menghampiri sambil membawa ranting kecil yang dibentuk seperti tongkat. Ini buat Ibu. Biar Ibu nggak lupa sama saya, katanya sambil tersenyum lebar. Ratna menerimanya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak akan lupa, Di. Kamu bukan cuma penyelamatku. Kamu pengingat bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Ia menunduk, mencium kepala Aldi, lalu menatap ibu dan anak itu untuk terakhir kalinya. Jaga diri kalian baik-baik. Aku akan kembali. Mobil pick-up milik warga desa berhenti di depan mereka. Ratna naik perlahan, melambaikan tangan. Aldi berteriak dari kejauhan. Ibu Ratna, kalau ibu sudah sembuh dan kerja lagi, jangan lupa saya ya. Ratna tertawa kecil sambil menahan air mata. Tidak akan, Di. Tidak akan pernah. Mobil itu bergerak perlahan, meninggalkan jalan tanah desa dan menembus kabut pagi. Dari balik kaca belakang, Ratna menatap pepohonan yang perlahan menghilang dari pandangan. Dalam hatinya, satu tekad menyala kuat.
Mereka sudah mencoba membunuhku. Tapi sekarang, giliran aku yang menyalakan api kebenaran. Ketika mobil itu mencapai jalan besar menuju kota, Ratna menggenggam tongkat ranting pemberian Aldi erat-erat. Ia tahu, perjalanan berikutnya tidak akan mudah. Akan ada ancaman, pengkhianatan, bahkan bahaya yang lebih besar. Namun kali ini, ia tidak lagi sendiri. Ia membawa harapan kecil dari seorang anak yatim, harapan yang akan membimbingnya menghadapi gelapnya kekuasaan yang korup. Dan di kejauhan, matahari mulai naik, menembus kabut tipis di lembah Jawa Timur. Sebuah tanda bahwa hari baru telah dimulai. Dan bersama hari itu, keadilan akan mulai bangkit. Langit Surabaya siang itu tampak terik. Suara klakson dan hiruk-pikuk kendaraan memenuhi jalanan besar menuju pusat kota. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung tinggi yang menjadi markas lembaga tempat Ratna dulu bertugas. Dari dalam mobil, Ratna turun dengan langkah mantap. Luka-lukanya sudah sembuh, wajahnya tampak tegas dan tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang siap meledak. Beberapa rekan kerja yang melihatnya langsung terkejut. "Bu Ratna." "Astaga, kami kira ibu sudah meninggal?" "Ya, banyak yang berharap begitu," jawab Ratna datar. "Tapi Tuhan belum mengizinkan." Ia berjalan melewati lorong panjang dengan langkah pasti, menatap wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan hormat, kini justru dipenuhi rasa takut dan penasaran. Setibanya di ruangannya, ia membuka laptop lamanya yang sudah disimpan petugas administrasi. Semua file masih ada, laporan investigasi, bukti aliran dana, serta catatan pribadi yang ia buat sebelum kecelakaan. Tangannya gemetar saat membuka folder bernama "Rahasia Dalam Bayang". Di dalamnya, terdapat dokumen transaksi keuangan fiktif, tanda tangan palsu, dan bukti transfer ke rekening pribadi seseorang, Komandan Surya. Ratna menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu kau yang melakukannya, Surya." Tepat saat itu, suara pintu terbuka pelan. Komandan Surya masuk, diikuti dua bawahannya. Wajahnya pucat ketika melihat Ratna berdiri tegak di hadapannya. "Ratna," suaranya bergetar. "Kau masih hidup?" "Sayangnya, iya." Ruangan itu mendadak tegang. Ratna menatapnya tajam, tak lagi seperti anak buah yang dulu tunduk pada perintah. "Aku tahu kau yang menyuruh orang merusak rem mobilku. Tapi sayang sekali, yang jatuh ke jurang bukan nyawaku, tapi kariermu." Surya mencoba menahan diri, tersenyum kecil meski matanya menyiratkan panik. "Kau tak punya bukti." "Oh, aku punya." Ratna menekan tombol di laptopnya, dan layar memperlihatkan rekaman suara percakapan. Suara Surya sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Pastikan mobil itu tidak bisa berhenti di tanjakan. Jangan sampai dia sempat buka mulut ke siapapun." Wajah Surya seketika memucat. "Dari mana kau dapat itu?" "Dari tempat yang tak pernah kau sentuh, hati nurani orang-orang kecil yang masih punya moral. Anak buahmu sendiri yang merekam." Surya melangkah mundur, tapi dua petugas yang datang bersama Ratna segera masuk ke ruangan. "Komandan Surya, Anda kami amankan atas dugaan percobaan pembunuhan dan penyalahgunaan wewenang." Suara borgol terdengar jelas. Surya berusaha melawan, tapi sia-sia. "Ratna, kau pikir kau menang?" teriaknya saat dibawa keluar. "Aku tidak butuh menang, Surya. Aku cuma ingin kebenaran berdiri lagi." Setelah Surya dibawa pergi, Ratna duduk pelan di kursinya. Tangannya bergetar, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Semua tekanan, rasa takut, dan trauma yang ia pendam selama ini akhirnya pecah. Seorang rekan lamanya, Dika, menghampiri. "Ratna, kamu luar biasa. Tapi bagaimana kamu bisa selamat dari jurang itu?" Ratna tersenyum samar. "Karena Tuhan menaruh malaikat kecil di hutan itu. Namanya Aldi." Dika menatapnya bingung. "Aldi?" "Seorang anak yatim. Dia dan ibunya menolongku, merawatku sampai sembuh. Kalau bukan karena mereka, aku mungkin sudah tak ada di sini." Ratna berdiri, menatap keluar jendela gedung. Langit biru membentang luas di atas Surabaya. "Dan sekarang, aku ingin membalas kebaikan mereka. Dengan caraku sendiri." Beberapa minggu kemudian, berita penangkapan Komandan Surya menjadi headline nasional.
Media ramai memberitakan kasus korupsi dan percobaan pembunuhan terhadap bawahannya sendiri. Ratna diminta menjadi saksi utama, dan publik memujinya atas keberaniannya mengungkap kebenaran meski nyawanya hampir melayang. Namun bagi Ratna, semua itu bukan tentang popularitas. Ia hanya ingin satu hal, keadilan berjalan. Malam itu, setelah hari-hari panjang di ruang sidang dan penyelidikan, Ratna duduk di meja kerjanya. Di tangannya, ia menggenggam tongkat kecil dari ranting, pemberian Aldi. Ia tersenyum, mengusap permukaannya perlahan. Kau benar, Di. Kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan dunia yang kotor. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah barat, arah tempat hutan dan desa kecil itu berada. Dan di hatinya, ia tahu. Langkah berikutnya adalah kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa harapan. 3 bulan setelah pengungkapan kasus besar yang mengguncang publik, Ratna kini dikenal sebagai simbol keberanian dan kejujuran di lingkungannya. Namun di balik semua pujian dan penghargaan, ia hanya menyimpan satu keinginan sederhana, menepati janji pada 2 orang yang telah menyelamatkan hidupnya di tengah sunyi hutan batu, Jawa Timur. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin mengenakan seragam baru, lengkap dengan tanda kehormatan yang belum lama ia terima. Tapi matanya tak berhenti menatap satu benda kecil di atas meja, tongkat ranting pemberian Aldi. Kamu janji mau balik, Bu Ratna. Bisikan kenangan itu menggema dalam pikirannya. Dengan langkah pasti, ia mengambil tas dinas kecil dan berangkat menuju tempat yang telah mengubah jalan hidupnya. Jalan menuju desa itu masih sama, berliku, dikelilingi kabut tipis, dan hening seolah waktu berhenti. Namun kali ini Ratna tidak datang dalam darah dan luka, melainkan dengan hati yang tenang. Mobil dinas berhenti di depan rumah bambu kecil yang masih berdiri sederhana di tepi hutan. Di depan rumah itu, Aldi, kini tampak sedikit lebih tinggi dan kuat, sedang menjemur ranting kayu. Saat mendengar suara mobil berhenti, ia menoleh. Wajahnya terbelalak. Bu Ratna. Serius? Ibu balik. Ratna tersenyum, membuka pintu mobil dan berjalan menghampirinya. Kamu masih ingat aku, Di? Ingat, Bu. Ibu yang saya tolong waktu mobilnya jatuh ke jurang. Ibu beneran balik. Aldi berlari menghampiri dan memeluk Ratna dengan spontan. Ratna tertawa kecil, lalu menepuk punggung bocah itu. Aku janji bakal balik, kan? Dan janji itu nggak akan aku ingkari. Tak lama kemudian, Ibu Aldi keluar dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah! Ibu Ratna, saya pikir ibu sudah lupa kami. Lupa? Mana mungkin saya lupa orang yang kasih saya hidup kedua, jawab Ratna sambil memeluknya hangat. Beberapa menit kemudian, suasana rumah kecil itu berubah hangat. Ratna duduk di kursi bambu, menikmati teh panas dan senyum tulus dari 2 orang sederhana yang kini seperti keluarga sendiri. Lalu Ratna membuka map coklat dari tasnya. Aldi, aku bawa sesuatu buat kamu. Aldi mendekat, matanya berbinar penasaran. Ratna mengeluarkan surat beasiswa resmi dengan kop instansi. Mulai semester depan, kamu bisa sekolah di kota. Semua biaya, dari seragam sampai kuliah nanti, akan ditanggung penuh. Anak itu tertegun. Ia menatap Ratna, lalu surat itu, lalu ibunya. Bu, saya bisa sekolah tinggi beneran. Bisa, Di. Dunia butuh anak seperti kamu, jujur, berani, dan berhati baik. Air mata Aldi jatuh begitu saja. Ia langsung memeluk Ratna kuat-kuat. Terima kasih, Bu. Saya janji bakal belajar sungguh-sungguh. Dan jangan berubah, kata Ratna lembut. Kebaikanmu yang menolongku waktu itu lebih berharga dari 1000 pangkat. Ibu Aldi tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, tangan gemetar menutup wajah. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu Ratna, kalau bukan karena ibu, anak saya mungkin selamanya di sini, di hutan. Justru karena kalian, saya bisa kembali hidup, Bu, balas Ratna. Sekarang giliran saya membalasnya. Matahari sore menembus sela pepohonan, menimbulkan bayangan emas di wajah mereka. Ratna menatap pemandangan itu lama. Di hatinya, ia merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun takdir belum selesai menulis kisah mereka. Karena di balik ketenangan sore itu, sesuatu yang lebih besar tengah menunggu, bukan lagi tentang dendam, tapi tentang masa depan.
Seminggu setelah kunjungan itu, Ratna mengajukan satu proposal pribadi, program beasiswa pedalaman. Sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak di wilayah terpencil yang berprestasi, tapi tak mampu bersekolah ke kota. Dan nama pertama di daftar program itu adalah Aldi. Atasannya kini, seorang pejabat baru yang menggantikan Komandan Surya, membaca proposal itu dengan ekspresi kagum. Ini ide luar biasa, Bu Ratna. Tapi apa Ibu yakin ingin menanganinya langsung di lapangan? Saya yakin, Pak. Karena saya tahu rasanya diselamatkan oleh orang kecil. Sekarang giliran saya yang menyelamatkan mereka. Program itu disetujui. Dan sejak hari itu, Ratna tak hanya dikenal sebagai petugas berani, tapi juga pelindung masa depan anak-anak desa. Ia sering datang ke kampung-kampung pelosok, mendatangi sekolah-sekolah reot, berbicara dengan guru dan anak-anak, mendengarkan cerita hidup mereka. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Ratna selalu membawa satu benda kecil di saku seragamnya, tongkat ranting pemberian Aldi. Sementara itu, di kota kecil tempat Aldi kini bersekolah, perubahan besar mulai terjadi. Anak itu rajin belajar, cepat beradaptasi, dan dikenal rendah hati. Banyak guru yang kagum dengan semangatnya. Setiap kali ditanya siapa inspirasinya, jawabannya selalu sama. Ibu Ratna, orang yang saya tolong dulu di hutan. Waktu berjalan cepat. Setiap bulan, Ratna rutin menjenguk Aldi di sekolah barunya. Kadang membawa makanan, kadang sekadar menyemangati. Hubungan mereka bukan lagi seperti penolong dan yang ditolong, tapi seperti ibu dan anak yang dipertemukan oleh takdir. Suatu sore, Ratna duduk di taman sekolah, menatap Aldi yang sedang belajar dengan teman-temannya. Kamu tahu, Di, katanya lirih. Kadang Tuhan menjatuhkan kita supaya kita bisa melihat siapa yang benar-benar menolong kita bangkit. Aldi tersenyum. Kalau gitu, saya nggak akan pernah nyesel nolong ibu dulu. Ratna menatapnya hangat. Dan ibu nggak akan pernah berhenti bangga sama kamu. Tahun demi tahun berlalu. Aldi tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan rendah hati. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik dan diterima menjadi salah satu anggota lembaga tempat Ratna bertugas dulu. Bukan karena koneksi, tapi karena integritas dan kerja kerasnya. Saat upacara pelantikannya, Ratna berdiri di barisan tamu kehormatan. Ia tersenyum bangga melihat anak itu kini berdiri tegak mengenakan seragam resmi. Ketika namanya dipanggil, Aldi melangkah maju dan memberikan hormat kepada Ratna. Bu Ratna, katanya dengan suara tegas namun bergetar. Dulu ibu pernah bilang kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan dunia. Hari ini saya ingin membuktikannya. Ratna menatapnya haru, air matanya jatuh perlahan. Kamu sudah melakukannya, Di. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Setelah upacara, mereka berjalan berdua di halaman kantor. Angin sore berhembus lembut. Ratna menyerahkan sesuatu pada Aldi, tongkat ranting kecil yang dulu ia simpan bertahun-tahun. Sekarang, ini milikmu lagi. Simpan baik-baik. Itu bukan sekadar kayu, tapi simbol perjalanan kita. Aldi menerima dengan kedua tangan, matanya basah. Saya janji, Bu. Saya akan terus jaga api kebaikan ini. Ratna tersenyum, menatap langit sore yang mulai memerah. Dari jurang aku diselamatkan oleh anak kecil. Dari anak kecil itu, lahir masa depan yang menyelamatkan banyak orang. Kamera beralih menyorot dua sosok itu berjalan berdampingan. Siluet mereka tenggelam di bawah cahaya senja Surabaya. Narasi lembut menutup kisah. Kebaikan tak pernah sia-sia. Kadang, ia tumbuh dari tangan kecil yang tulus. Dan berbuah menjadi keadilan besar yang menerangi dunia. Bayangkan pagi yang hening di pedalaman Jawa Timur, diselimuti kabut tebal